Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Selamat pagi para Ndoro, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik dan tentunya selalu dalam perlindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali aktivitas pagi Anda, kami Cah Bejo menjumpai Anda kembali dan kita akan berbincang ringan menemani aktivitas Anda. Perbincangan kita tentunya tidak akan begitu jauh dengan hal yang berkaitan dengan burung perkutut. Perkutut dan kehidupan manusia telah dituliskan dalam berbagai naskah cerita maupun kisah-kisah dari para leluhur, baik itu tertulis dalam buku maupun diwedarkan dari mulut ke mulut yang akhirnya menjadi kisah cerita di kalangan masyarakat. Salah satu kisah tentang filosofi manggungnya burung perkutut tentu sudah tidak asing di telinga para Ndoro, para penggemar burung perkutut semuanya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang kaitan manggung burung perkutut dengan siklus kehidupan manusia yang berkaitan bagaimana kita memahami laku untuk mengisi kehidupan. Tetap bersama kami akan segera kembali. Para Ndoro, pagi yang cerah ini kita berdiskusi tentang 4 tahapan yang sebenarnya secara tidak langsung telah kita ketahui bersama bahwa perputaran kehidupan manusia itu sebuah keniscayaan. Tidak mungkin manusia itu statis, tidak melakukan tidak mungkin manusia di dalam kehidupan itu statis, tidak melakukan pergerakan. Di sini kita akan menganalisis 4 laku kehidupan yang merupakan pengejawantahan dari manggung burung perkutut 4 tahapan. Yang pertama yaitu tentang awal mula kita sebagai manusia dilahirkan ke bumi. Manusia dilahirkan ke bumi tentunya telah dibekali dengan berjuta kesempurnaan. Kita telah dibekali, dianugerahi kenikmatan-kenikmatan yang melekat pada tubuh kita. Sehingga kemunculan kita di dunia melalui proses yang namanya lahir itu adalah sebuah anugerah, ya, keagungan tersendiri bahwasanya kita terlahir ke dunia membawa misi, yaitu sebagai khalifah untuk menentukan tatanan kebaikan di muka bumi. Sehingga kehadiran kita melalui proses lahir itu berdampak baik, berdampak yang positif untuk diri pribadi, untuk keluarga, dan tentunya untuk lingkungan sekitar. Dan lingkup yang besar adalah untuk alam semesta. Proses kelahiran itu adalah sebagai momentum kita melihat bahwa kalau kita sadar untuk apa kita dilahirkan, maka kesana jugalah kita akan berpikir lebih dalam betapa anugerah lahir saja itu sudah sungguh-sungguh luar biasa. Anugerah yang telah diberikan oleh Gusti Allah kepada kita, diberikan kesempatan untuk lahir di bumi tercinta kita ini. Selanjutnya para Ndoro, tahap yang kedua yaitu setelah manusia dilahirkan, tentunya dia akan tumbuh menjadi besar, dia akan berkembang jiwanya, pikirannya, akhlaknya, perilakunya. Tumbuh artinya berkaitan dengan jasad, jasmani, fisik manusia
yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan ukuran, perubahan massa, perubahan volume. Dari kita dilahirkan, dari kita belum bisa apa-apa, akhirnya bisa berjalan, bisa berbicara, dan akhirnya kita tumbuh, menempa, mencari ilmu, bersekolah, membaca apa yang ada di alam sekitar. Pada proses itu berarti kita berada pada tahapan, yaitu tahap manggung yang kedua. Tahap manggung yang kedua ini adalah proses di mana manusia mencari kesejatian diri. Prosesnya ini tidak bisa instan. Prosesnya ini begitu rumit, begitu lama, dan tidak mudah untuk dihadapi begitu saja. Tetapi dengan kita dianugerahi oleh akal pikiran, kita telah diberi tuntunan untuk mengarungi semua itu. Tahapan kedua berupa mencari ilmu. Kuncinya membaca, merasakan, dan memahami. Entah kita mau jadi apa, entah kita ingin bekerja apa, entah kita ingin meraih cita-cita apa. Pada tahap kedua inilah ditentukan yang namanya kawah candra di muka, penggemblengan, di mana kita mencari apa yang hendak kita tuju. Kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita bisa bertemu dengan begitu banyaknya peristiwa, dan disinilah akhirnya kita mampu mengambil pembelajaran untuk bersikap dan memutuskan apapun yang akan kita lakukan, Parandoro. Sehingga pada tahap ini apa yang ingin dicapai adalah keselamatan dalam memandang dan mengambil sebuah kesimpulan. Nah, tahap manggung yang ketiga itu adalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, atau istilahnya kalau di dalam pewayangan berarti lahir, kemudian besar, mencari ilmu, digembleng, dan yang ketiga menjadi raja. Menjadi raja di sini bukanlah semata-mata berarti menjadi orang yang berkuasa. Raja di sini adalah simbol dari banyak hal, tetapi intinya adalah ketercapaian fase atau posisi. Siklus menjadi raja di sini berarti manusia telah meletakkan dirinya pada posisi yang diinginkan. Raja sebagai kedudukan adalah dapat dikatakan kalau kita sebagai orang biasa berarti apa yang kita cita-citakan itulah yang diwujudkan. Apa yang kita inginkan disitulah kita sudah berada. Maka pada tahapan raja ini kita harusnya sudah bisa menikmati dari jerih payah pada fase yang telah lalu. Dua fase yang telah lalu yaitu fase lahir dan fase menuntut ilmu atau fase penggemblengan, dan yang ketiga yaitu fase raja, tinggal kita menikmati jerih payah yang telah kita lakukan beberapa waktu yang telah kita lalui. Namun di dalam bersikap, di dalam bertindak, di dalam posisi raja ini kita juga harus ingat pada tuntunan, pada norma dan nilai-nilai yang menjadi kerangka terbentuknya struktur sosial masyarakat, khususnya di negara kita tercinta yang tentunya berbudaya Nusantara. Kebudayaan leluhur yang adiluhung tetap kita pegang walaupun kita sudah mendapatkan posisi yang kita inginkan, sudah mendapatkan kenyamanan, sudah mendapatkan hal-hal yang dikatakan enak. Nah, disitulah arti dari menjadi seorang raja. Apakah sudah cukup tahapan ini? Belum. Karena pada tahap manggung yang keempat itu kita diajarkan tentang bagaimana kita melaksanakan yang namanya refleksi. Bercermin, introspeksi, apakah posisi kedudukan yang sudah kita peroleh ini hanyalah milik kita? Apakah ini ketercapaian yang ingin kita dapatkan bersifat duniawiyah dan jasmaniah? Oleh karenanya, Parandoro, tahap refleksi biasanya dikaitkan dengan kalau di dalam pewayangan adalah kembali ke hutan. Setelah sekian lama menjadi raja, biasanya
posisinya akan digantikan, entah itu oleh putra-putranya. Akhirnya kita kembali ke hutan, di mana hutan adalah tempat yang sunyi, sepi, kembali ke alam, menyatu dengan keadaan alam, menikmati ketenangan, bertujuan untuk apa? Kontemplasi, perenungan. Apa yang selama ini dalam rangkaian siklus kehidupan sudah kita peroleh, harus kita renungkan. Apakah maknanya kita harus kembali ke hutan menjadi pertapa? Bukan itu. Bisa begitu, tapi juga tidak bisa begitu. Karena bisa saja dalam rangka kembali ke hutan, kita belum tentu kembali ke hutan. Hutan sebagai simbol, kita bisa kembali untuk menjadi pertapa. Pertapa adalah orang yang menyerahkan segala yang ia miliki kepada Sang Pencipta, zat yang nyata sebagai pemilik hak, bukan zat yang lain. Maka tahapan yang keempat, yaitu kembali ke hutan, bertapa menjadi seorang resi, identik dengan penyerahan seorang hamba kepada Gusti Allah. Kembali mencari ketenangan batin, kebahagiaan rohani, dan inilah yang akan menjadi kebahagiaan yang abadi. Puncak dari segala puncak, walaupun itu bukan menjadi puncak raja, tapi dia adalah kenikmatan yang hakiki. Demikian para Ndoro, perbincangan kita di pagi hari ini tentang 4 falsafah manggung pada burung perkutut. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan sebagai pengetahuan tentang manggung burung perkutut. Dari lereng Gunung Muria, Cah Bejo pamit undur diri. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.